Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, untuk kali ini Babe nggak membahas ya. Kali ini Babe mau cerita aja tentang dahulu waktu Babe masih sekolah di waktu sekolahnya kan malam, jadi sambil kerja sambil sekolah gitu kan. Pada saat itu udah malam ya, udah isya gitu ya, kita lagi di masjid, di teras masjid, teman-teman pada ngobrolin atau diskusi lah gitu. Kalau Babe mah tiduran waktu itu. Ngobrolin masalah zikir. Zikir itu dizaharkan setelah sholat itu, zikir itu dizaharkan atau disir, dikeraskan atau hanya berbisik-bisik saja gitu. Seru waktu itu obrolannya. Ya Babe mah nggak nimbrung sih waktu itu, nggak nimbrung, cuman ngedengerin aja, seru juga. Jadi dasar pijakan dari teman-teman Babe yang dizaharkan itu adalah riwayat dari para sahabat, bahwa para sahabat pernah melihat Rasulullah itu kalau selesai sholat zikirnya itu dizaharkan. Sedangkan dasar pijakan zikir setelah sholat yang syir itu dari riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha, bahwa beliau melihat Rasulullah itu setelah sholat zikirnya dengan syir atau dengan berbisik-bisik saja gitu. Terus Babe ikut nimbrung, akhirnya ikut nimbrung, minta kesempatan untuk ngomong. Jadi singkatnya Babe ngutarain sesuatu gitu. Jadi gini bro, ayel-ayelan lu semua mah pada ini di bahas masalah kedekatan dengan Rasulullah, atau yang ini istri Rasulullah, yang ini sahabat-sahabat Rasulullah kan gitu kan. Jadi begini aja deh, gua punya punya, semoga ini jadi bahan pemikiran lu semua gitu. Jadi teknis imam sholat itu kan ada dua sebenarnya kan. Teknisnya ada dua. Yang pertama dengan cara disirkan, yaitu ketika imam sholat zuhur dan asar. Dan ada yang dizaharkan imam itu ketika sholat maghrib, isya dan subuh kan begitu. Terus kawan-kawan Babe ini enggak ini langsung nyelutuk, ini enggak ada urusannya dengan ini sholat katanya. Iya ntar dulu gua tahu. Akhirnya biar nggak panjang lebar, tapi itu ini ya dipegang dulu itu ya, bahwa ada yang zahar, ada yang syir kan gitu kan, imam itu. Terus apa hubungannya kan? Jadi gini, kalau ada lu pada ayel-ayelan kayak gitu, saling membenarkan, saya yang benar, kamu yang salah, kamu yang nggak benar gitu ya. Itu nggak bakalan ada habisnya gitu. Jadi kalau menurut gue mah lu bener semua gitu waktu itu, bener semua, dua-duanya bener. Kok bisa gitu? Iya, jadi begini, kalau yang berdasar pijakannya riwayat dari para sahabat, yaitu yang dizaharkan, muncul pertanyaan dari Babe nih, kira-kira para sahabat itu waktu meriwayatkan itu melihat Rasulullah sedang sholat apa? Duhur kah? Maghrib kah? Asyar kah? Isya kah? Subuh kah? Pada saat sholat apa? Sedangkan kan kalau Rasulullah jadi imam kan,
Kalau subuh ya dijaharkan, dikeraskan. Kalau zuhur ya disirkan, kan begitu. Nah, sama juga pertanyaan untuk lu nih yang dasar pijakannya dari Siti Aisyah yang disirkan bahwa setelah sholat Rasulullah itu zikirnya disirkan, kan begitu. Nah, ketika itu Siti Aisyah melihat Rasulullah itu selesai sholat apa? Selesai sholat apa sehingga beliau zikirnya itu sir? Apakah sholat subuh, isya, zuhur, maghrib atau asar? Wallahu alam. Kan nggak ada. Jadi kalau ente ayel-ayel kayak gitu, lo nanya ke sini, ini nanya ke lo, udah tanya balik aja. Emang waktu itu, emang Rasulullah sholat apa? Waktu itu sholat apa? Waktu dijaharkan. Nah dia juga bertanya, emang waktu itu Rasulullah sholat apa? Kok disirkan? Saling bertanya aja gitu. Saling bertanya aja. Intinya kata gua yang pertama tadi bahwa lu itu benar dua-duanya, kan gitu. Benar dua-duanya. Yang salah adalah yang selesai sholat bukannya zikir tapi cek status. Gitu ya, enggak bercanda. Jadi gitu. Jadi nanti ini bisa diambil ibrohnya, bisa diambil pelajarannya bahwa Rasulullah itu tidak dijelaskan waktu itu. Beliau baik sir maupun zaharnya itu tidak dijelaskan selesai sholat apa. Sedangkan imam sholat itu kan teknisnya ada yang dikeraskan dan ada yang disirkan, gitu kan, dengan tidak dikeraskan kayak zuhur sama asar itu. Nah, kan itu tidak dijelaskan. Emang ya kita mah emang harus apa ya, lebih terbuka aja lah gitu ya, lebih terbuka gitu. Tapi emang kalau kita kembali ke yang pemahaman dasar dari kebanyakan orang itu ya bisa dari hanya penglihatan dan pendengarannya aja, bisa dari perasaan, bisa juga dari hati kan gitu. Jadi emang harus diklasifikasi gitu ya, harus dipisah-pisahkan kayak gitu. Jangan dicampur-campurkan, nanti nggak nyambung-nyambung kan gitu. Jadi intinya Babe mengambil kesimpulan bahwa teman Babe berdua itu benar dua-duanya benar. Jadi yang disirkan benar, yang dizaharkan juga benar. Yang nggak benar itu habis sholat nggak zikir, tapi malah pasang status kan begitu. Nah, efek buruknya buat Babe, konon beberapa tahun kemarin juga apa ya, Babe yang terdakwa jadi yang salah. Gara-gara omongan Babe, kalian berdua yang benar. Akhirnya dia ngambil kesimpulan bahwa lu yang salah berarti. Kan biasa ya orang Indonesia itu kalau ada yang benar itu harus ada yang salah. Udah cukup ya. Semoga ini cerita Babe aja, jadi semoga nanti bisa diambil pelajaran gitu. Nggak usah terlalu saklek, nggak usah terlalu keras, nggak usah terlalu kaku. Semuanya benar, yang sir benar, yang zahar benar, gitu ya. Cukup ya. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.